Malam hari ini Bapak dan Ibu kita akan membahas satu topik yang cukup penting ya, di mana di Atomi ini banyak sekali leader-leader yang sudah membahas topik ini. Tapi saya rasa untuk grup saya perlu saya membahas dengan bahasa saya mungkin ya. Jadi supaya Bapak dan Ibu sekalian bisa lebih memahami apa yang dimaksud dengan topik ini, yaitu 8 step to success ya, 8 langkah untuk menuju kesuksesan kita di Atomi tentunya ya. Nah, saya akan share screen saya dulu Bapak dan Ibu ya. Sudah penuh belum ya? Gambarnya sudah full? Belum, Pak. Belum, Belum. Pak. Oke, sekarang sudah penuh ya. Nah, jadi pada malam hari ini saya akan membahas mengenai 8 langkah sukses ya di Atomi. Bagaimana apa yang kita harus lakukan sebagai member-member di Atomi yang ingin berhasil mencapai tangga kesuksesan di Atomi ya. Ada 8 langkah yang kita perlu lakukan Bapak dan Ibu ya. Nah, saya akan memulainya. Nah, yang pertama adalah ini, set a goal ya, menentukan tujuan atau membuat impian Bapak dan Ibu. Nah, yang kedua adalah komitmen ya, membuat satu keputusan, membuat satu komitmen. Lalu yang ketiga adalah list up ya, membuat daftar nama. Yang keempat adalah invitation atau kita mengundang. Lalu yang kelima adalah explain the business. Kita melakukan presentasi bisnisnya. Yang keenam adalah kita melakukan follow up. Yang ketujuh consultation, konsultasi. Yang kedelapan adalah kita menduplikasikan diri kita. Ya, kita perbanyak orang-orang yang mau melakukan 8 langkah menuju sukses ini. Nah, kita akan bahas mengenai satu persatu lebih detail pada malam hari ini ya. Nah, yang pertama Bapak dan Ibu mengenai set a goal ya. Seperti yang Bapak Ibu tahu, kita kalau disuruh membuat satu tujuan, membuat suatu impian ya. Kalau kita tanya sama orang pada umumnya, apa sih yang merupakan impian kebanyakan orang? Mereka pasti semua mengatakan saya ingin menjadi orang yang sukses. Tetapi kalau kita mau jujur Bapak dan Ibu ya, untuk mendefinisikan sukses, pasti akan macam-macam ya, tiap-tiap orang punya berbeda-beda definisi sukses mereka. Tetapi secara mayoritas, secara umumnya, orang mendefinisikan sukses adalah dengan banyak uang. Ya, kebanyakan mereka mengidentikan saya itu sukses kalau saya punya uang yang banyak, saya punya harta, saya berhasil secara materi. Ya, tetapi di Atomi Bapak dan Ibu kita diajarkan hal yang berbeda. Ya, di mana kita menentukan impian kita adalah mempunyai satu tujuan di dalam hidup kita untuk balanced life. Artinya kehidupan yang seimbang. Ya, makanya Bapak dan Ibu untuk bisa mengikuti bisnis coaching saya, Anda wajib untuk mengisi life scenario book, ya, buku skenario kehidupan Anda. Kenapa demikian? Karena saya tidak mau orang yang mengikuti kelas bisnis coaching ini belum mempunyai satu tujuan yang jelas. Ya, saya mau orang-orang yang mengikuti bisnis coaching saya adalah orang-orang yang serius dan orang-orang yang tahu ke arah mana mereka mau di bisnis ini. Bukan cuma sekedar mengalir, ikut-ikutan, nggak enak hati karena jam kosong, ya, mengisi waktu luang, ada Zoom, ikut. No, saya tidak menginginkan orang-orang yang demikian, Bapak Ibu. Ya, kalau orang-orang yang masih seperti ini tidak perlu menghadiri bisnis coaching. Dia cukup perlu ikut di acara reguler saja tentang produk dan mungkin member sharing ya. Itu saja, tetapi selebihnya ya kalau dia mau serius baru kita berikan lebih. Nah, jadi Bapak dan Ibu, apa sih sebenarnya kehidupan yang seimbang menurut versi di Atomi ya? Yaitu live well, love, learn and contribute. Bapak dan Ibu, kita diajarkan di Atomi ini di awal-awal mungkin kita akan berhasil secara materi ya. Tapi kita akan juga dituntut untuk bisa menjadi keluarga yang benar-benar bisa memberikan waktu buat anggota keluarga kita. Ya, disitulah kita mempraktekkan love, ya, mengasihi keluarga kita, anak, istri, suami, orang tua, ya, itu semua ada di dalam kategori love. Yang ketiga adalah learn, kita belajar, Bapak dan Ibu. Seperti yang saya selalu sering sampaikan bahwa kita belajar itu sampai mati, Bapak dan Ibu. Berarti kita akan seumur hidup
belajar karena selalu ada hal baru yang akan kita ketemu di dalam kehidupan ini, ya. Jadi tidak ada yang namanya kalau belajar itu sampai lulus sekolah saja ya. Banyak orang bilang belajar hanya sampai lulus kuliah, tamat kuliah saya sudah tidak perlu belajar lagi. Itu salah besar Bapak dan Ibu. Ya, karena kita akan terus continue di dalam kehidupan kita belajar sampai mati. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, pada saat Anda sudah memiliki begitu banyak hal, kita juga diajak oleh Atomi untuk mengkontribusi kepada lingkungan kita, ya. Kita juga diajarkan untuk bagaimana berbagi kepada sekeliling kita. Saya percaya Bapak dan Ibu, apabila suatu hari kita menjadi seorang Imperial Master, kita mempunyai satu income yang cukup besar, saya percaya income tersebut sudah lebih dari yang kita butuhkan, ya. Nah, pada saat itu pasti kita akan melakukan untuk komunitas kita, ya, untuk sekeliling kita, untuk lingkungan kita. Masih begitu banyak orang yang masih bisa kita bantu. Ya, tidak pernah kekurangan orang yang bisa kita bantu. Selalu ada orang yang bisa kita bantu. Tetapi sebelum kita membantu orang lain, kita harus bantu diri kita dulu, Bapak dan Ibu. Ya, nah itulah yang Atomi ajarkan mengenai mempunyai satu kehidupan yang seimbang. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu di bisnis ini. Di Atomi, Anda kalau nggak punya tujuan yang jelas, Anda akan mengalir saja tidak tahu arah kemana. Ya, itu sebabnya kenapa selalu kita membuat satu target, baik target individu, baik target grup, ya kita bersama-sama. Seperti pada saat kita melakukan sinergi mastership, ya itu semuanya adalah satu target, goal, tujuan yang kita tentukan bersama. Tetapi terlepas daripada itu, Anda juga harus mempunyai tujuan untuk bisnis Anda sendiri. Apa yang Anda ingin capai? Ya, maaf kata Bapak dan Ibu, ingin menjadi seorang sales master seharusnya datang dari diri Anda. Ya, bukan dari upline Anda atau sponsor Anda. Itu haruslah muncul dari diri Anda. Bukan karena peringkat sales masternya, tetapi karena apa yang merupakan kelanjutan, ya itu adalah sebuah titik awal Anda di bisnis ini menjadi seorang sales master. Jadi kalau Anda tidak pernah menginjak sales master atau lama sekali baru nyampe sales master, begitu banyak impian dalam hidup Anda tuh pasti akan terpending, ya, ketunda, ya. Nah, secara income seorang sales master itu menurut saya sudah lumayan, ya, yaitu bisa mencapai sekitar 25 juta satu bulan. Itu sudah memberikan satu pemasukan yang bisa membantu sebuah rumah tangga. Nah, jadi Bapak dan Ibu, Anda harus menentukan kapan Anda mau challenge untuk mastership sebagai seorang sales master. Ya, tentunya pada saat kita melakukan secara korporat. Tetapi Anda sudah membuat satu perencanaan untuk diri Anda sendiri bahwa Anda mau menuju ke seorang sales master. Saya sudah bahas di bisnis coaching sebelumnya, ya bagaimana caranya menjadi seorang sales master. Bahkan sekarang Atomi mempersiapkan seorang semi sales master. Nah, itu harus datang dari diri Anda. Ya. Nah, bisa seorang upline menyarankan, seorang sponsor menyarankan, tetapi kembali lagi ini harus datang dari diri kita sendiri. Ya, karena tidak mungkin kita akan kuat bertahan kalau hanya disuruh Bapak dan Ibu, ya. Ini harus datang dari diri kita. Nah, Anda benar-benar harus mempunyai satu impian. Anda harus diajar berani bermimpi. Pertanyaan saya, kapan terakhir Anda punya impian? Banyak orang mungkin saat ini ya menghadapi kehidupan yang mungkin juga tidak lebih baik, kondisi juga mungkin lagi ya pas-pasan, untuk diajak bermimpi tentang masa depan yang lebih baik mungkin Anda skeptis ya. Mungkin Anda menganggap udahlah nggak usah terlalu banyak bikin impian, hidup menjalankan saja ya. Toh kita nggak tahu hari esok seperti apa. Kedengarannya orang ini sangat rendah hati ya. Tetapi sesungguhnya orang ini adalah tidak percaya diri Bapak dan Ibu. Ya, tidak berani bermimpi. Kenapa? Karena dia tidak percaya sama diri dia bisa mencapai mimpi-mimpinya. Bapak dan Ibu, Anda itu harus berani membuat satu impian. Menetapkan satu tujuan yang jelas di bisnis ini. Apa yang Anda mau capai? Berapa income yang Anda mau capai? Apa mobil yang Anda ingin beli suatu saat? Apa rumah yang Anda ingin beli suatu saat? Itu Anda harus buat secara terperinci, spesifik. Ya, CEO juga sudah mengatakan, if you dream vividly, it will definitely come true. Pada saat Anda berani bermimpi secara jelas, spesifik, detail, itu akan pasti menjadi kenyataan. Bapak dan Ibu, saya sering sharing kepada Anda semua ya.
Kalau di awal saya membuat impian dan 90% lebih dari impian yang saya buat saat saya masih kuliah, di kehidupan saat ini saya capai semua Bapak dan Ibu. Ya, sebuah impian yang sangat sederhana di awalnya. Ya, waktu saya lulus kuliah, teman saya pernah tanya kepada saya, "Kamu setelah lulus mau kerja apa?" Ya, pada umumnya orang selalu tanya begitu ya, kalau kita lulus kuliah, "Mau kerja apa?" Saya bilang, "Saya tidak mau bekerja." "Loh, kenapa kamu nggak mau bekerja?" Nah, untuk informasi buat Anda, saya lulus kuliah yang terakhir adalah sebagai seorang cum laude. Ya, angka saya bagus-bagus semua dan saya mempunyai karir yang cukup bagus waktu itu. Nah, teman saya bingung waktu dengar jawaban saya tidak mau kuliah, tidak mau bekerja. Dia bilang, "Kenapa kamu nggak mau kerja? Kamu bisa jadi director di sebuah company dan sebagainya." Saya bilang, "Maaf, saya tidak mau membuat orang lain mencapai impian mereka. Ya, saya mau mencapai impian saya." Loh, dia bilang, "Apa sih sebenarnya impian kamu?" Nah, waktu itu dia tanya saya. Saya bilang, "Saya punya impian, Bapak dan Ibu." Ya, waktu itu saya cerita sama teman kuliah saya. Saya bilang, "Impian saya adalah suatu saat saya sudah menikah, saya punya anak, bangun pagi, saya mau lakukan buka teras, duduk di teras sambil mengopi, lihat taman. Saya tidak perlu berangkat kerja, tapi saya bisa menikmati pagi hari saya sambil baca-baca informasi." Kalau zaman dulu mungkin koran ya, baca koran, baca berita sambil ngopi, lihat pemandangan di taman. Ya, dan pada saatnya anak saya harus pergi sekolah, saya bisa antar anak saya sekolah. Ya, jarang sekali seorang bapak bisa antar anaknya sekolah. Ya, itu saja sudah jarang Bapak dan Ibu. Walaupun masih banyak ya sebenarnya bapak-bapak bisa antar anak. Tetapi ada yang poin kedua yang saya sampaikan ke teman saya. Impian saya adalah selalu bisa jemput anak saya pulang sekolah. Nah, jemput anak sekolah selalu saya perhatikan waktu anak saya masih SD, selalu adalah ibu-ibunya. Makanya sering tuh ibu-ibu kumpul di sekolah. Hanya saya seorang laki-laki, bapaknya yang jemput anaknya pulang sekolah. Dan itu saya lakukan bukan 1 kali, 2 kali, bukan Bapak Ibu. Selama anak saya dari TK, SD, SMP, sekarang sudah SMA dan masih online, jadi nggak perlu antar dan jemput ya. Sampai SMP sebelum Corona, saya lakukan antar dan jemput. Bagi orang ini adalah suatu yang sederhana. Tapi buat saya ini adalah suatu kehormatan, suatu privilege, suatu anugerah besar. Saya bisa melewati waktu bersama anak saya bertumbuh dari seorang anak kecil menjadi seorang remaja saat ini. Banyak bapak-bapak tidak pernah melewatkan ya waktunya bersama dengan anak mereka bertumbuh. Tahu-tahu anaknya sudah besar, bapaknya nggak kenal anaknya, anaknya lebih nggak kenal lagi bapaknya. Ya, tetapi saya sangat bersyukur Bapak dan Ibu, saya bisa capai impian saya lakukan sampai hari ini saya lakukan. Ya, setiap pagi saya pasti waktu istri saya mempersiapkan masakan di dapur dan sebagainya, saya duduk ngopi sambil WhatsApp chat ya dengan leader-leader saya. Banyak di sini yang saya sering chat setiap pagi, ya. Itu saya sambil ngapain? Melakukan apa yang merupakan impian saya. Duduk di teras, ngelihat taman, ya, minum kopi, itu saya lakukan Bapak dan Ibu. Dan waktu dulu saya punya impian apa? Setiap hari saya nggak perlu kerja, saya mau makan di luar, saya bisa makan di luar, nggak perlu masak, ya. Saya mau makan di mall, saya bisa pergi ke mall. Males pergi kemana-mana, bisa nonton ke bioskop, tidak perlu nunggu weekend. Banyak orang hanya bisa melewati waktu bersama keluarga hanya di akhir pekan, Sabtu dan Minggu. Kenapa saya nggak suka nonton di akhir pekan? Karena bioskop penuh. Ini bicara sebelum corona ya Bapak dan Ibu. Saya selalu nonton di hari Kamis. Dan saya selalu mengajak keluarga saya nonton itu di premier. Kenapa? Karena itu VIP-nya. Ya, itu adalah impian-impian yang saya buat waktu di awal yang saya sudah capai hari ini. Nah, makanya Bapak dan Ibu, saya selalu mengajak Anda buat satu impian yang jelas. Ya, buat satu impian yang jelas. Anda nggak akan pernah tahu kehidupan Anda 5 tahun dari sekarang apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita tidak berani buat mimpi, kita udah pasti nggak bisa capai. Kenapa? Wong tujuannya aja nggak ada kok. Mau kemana jalannya, tujuan aja nggak punya gitu loh. Nah, kalau saya ibaratkan kita mau berpergian ya keluar kota, ya kalau misalkan orang di Jakarta ini pergi jalan-jalan ke puncak, ke Bandung, punya tujuan yang jelas. Kita pasti sudah rencanakan dengan keluarga kita, nanti mau berhenti makan di mana,
Nanti kita mungkin ada mobil mau isi bensin di mana. Mungkin kita suka kayak ngantuk, kita mau berhenti dulu di mana, beli kopi dan sebagainya. Sudah ada perencanaan di mana kita akan berhenti, dan mungkin kalau kita nginep sudah ada booking hotel dan sebagainya. Mungkin kalau kita mau ngajak ke taman wisata, kita sudah melihat-lihat tiket taman wisata tersebut, kita beli dulu. Jadi sudah ada perencanaan semua untuk di tujuan kita. Walaupun kita belum pergi, walaupun kita belum jalan. Ya, kalau berpergian saja, contoh Anda ngajak keluarga pergi ke Eropa, tidak mungkin Anda tidak melakukan persiapan, Bapak dan Ibu. Paling tidak paspor, visa, ya, mata uang euro, Anda semua harus siapkan. Berapa lama Anda harus tinggal di sana, hotel yang Anda mau tinggal, berapa biaya Anda butuhkan, itu semua Anda sudah kalkulasi jauh sebelum Anda pergi. Anda sudah harus prepare semuanya. Tidak mungkin serta-merta saat Anda mau berangkat, Anda langsung ke airport baru tanya tiket. Tidak mungkin. Ya, sampai ke Eropa di tujuan tersebut, Anda baru mau bikin visa. Ya nggak mungkin, Bapak dan Ibu. Kalau berpergian saja, kita sebegitu harus membuat persiapan. Bagaimana dengan hidup kita? Hidup kita itu jauh lebih mahal harganya daripada cuma sekedar pelesiran atau jalan-jalan. Betul nggak, Bapak dan Ibu? Hidup kita jauh lebih mahal nilainya. Dan hidup kita itu cuma 70, 75 tahun, 80 tahun, that's it. Itulah waktu yang Tuhan kasih di muka bumi ini. Apa yang kita mau perbuat di dalam kehidupan kita ini, terserah kita. Itu yang harus kita buat satu blueprint. Kita buat satu perencanaan. Nah, syukur Bapak dan Ibu hari ini kita berada di Atomi. Anda dan saya bersama-sama di Atomi, dan kita belajar untuk membuat satu goal setting. Kita buat target, apa yang kita mau capai. 1 tahun berlalu kita di Atomi, Bapak dan Ibu. Begitu banyak, ya, saya bicara dengan leader-leader. Begitu banyak orang setelah 1 tahun tidak ada lagi di Atomi. Bahkan jauh sebelum 1 tahun mereka sudah hilang. Kenapa? Karena mereka nggak punya tujuan. Mereka nggak punya target. Mereka cuma sekedar jalan santai. Bapak dan Ibu, this is not running for fun. This is running for your life, Bapak dan Ibu. Saya kasih Anda sebuah cerita. Ya. Sebuah cerita di sebuah hutan, ya, ada seekor macan lagi mengejar kelinci. Logikanya Bapak dan Ibu, kelinci kalau dikejar macan pasti ketangkep kan? Pasti ketangkep. Kenapa? Karena kelinci kecil, macan begitu besar, tenaganya begitu kuat, 1 kali tangkapan saja dengan kaki macan itu, kelinci itu udah nggak bisa bergerak kemana-mana, betul? Tapi kenyataannya, kelinci bisa lolos. Nah, ceritanya ini kan dongeng ya. Ada interview dah, Anda interview ya. Diinterviewlah si macan. Macan, kamu begitu besar badannya, tenaga kamu begitu kuat. Kenapa kamu nangkap kelinci yang gitu kecil aja kok lepas? Macan tuh sambil ketawa. Ya, saya cuma sekedar running for fun. Ya, saya sekedar lari-lari, ya anggap itu main-main saja. Saya bukan pengen tangkap kelinci itu kok, cuma seneng-seneng aja. Sehingga dapat dia lepas lagi. I'm just running for fun. Oke, 1 running for fun. Lalu interviewnya ke kelinci. Kelinci, kamu begitu kecil, tapi kamu begitu gesit dan bisa lepas dari cengkeraman macan. Ya, sambil napasnya ngos-ngosan ya. Karena saya running for my life. Saya benar-benar berlari untuk nyawa saya. Kenapa? Karena hidup dan mati, Bapak dan Ibu, dikejar macan. Dia kan nggak tahu macannya itu cuma main-main. Tapi buat dia, macannya mau makan dia. Sehingga dia serius banget untuk menyelamatkan nyawanya, Bapak dan Ibu. Nah, ada 2 tipe orang masuk ke Atomi. Ada yang cuma sekedar fun, karena produknya bagus. Enjoy the products, enjoy the quality. Tapi ada sekelompok orang lagi yang memang benar-benar mempunyai satu hasrat atau passion untuk mencapai Imperial Master. Nah, Bapak dan Ibu, setiap pagi saat kita bangun tidur, mentality apa yang Anda miliki? Apakah mentality Anda cuma sebagai customer? Kalau mentality Anda sebagai customer, Anda buka Atomi pada saat Anda butuh saja. Betul? Karena Anda cuma seorang customer yang senang pakai barang Atomi. Anda hanya membuka aplikasi Atomi saat Anda butuh belanja. Tapi kalau Anda bangun sebagai seorang Imperial Master, walaupun hari ini Anda belum mencapai Imperial Master, mentalitas Anda pasti beda.
Anda akan bangun, Anda akan follow up tim Anda akan melakukan komunikasi dengan grup Anda akan melihat kondisi grup Anda mengevaluasi apa yang sudah lakukan, apa yang belum terjadi, apa yang tertunda, semua Anda pasti akan tinjau. Itu adalah mentalitas yang berbeda dari dua orang yang berbeda, Bapak Ibu. Nah, ini semua bisa terwujud karena apa? Karena impian dan tujuan yang kita tetapkan di awal. Makanya 8 step, 8 langkah untuk menuju kesuksesan. Yang pertama adalah set a goal. Saya ajak Anda kalau Anda serius di Atomi, bikin impian. Isi life scenario book Anda. Bukan buat saya. Bukan buat leader Anda. Tapi ini adalah untuk hidup Anda. Ciptakan satu balanced life untuk diri Anda dan keluarga Anda. Pada akhirnya, Bapak dan Ibu, ini ada seorang upline yang berpesan kepada saya. Harga perjuangan sebuah kesuksesan perlu hanya dibayar oleh satu orang, yaitu diri kita sendiri. Karena kita yang berjuang, kita yang setengah mati nge-fight, kita yang susah, satu orang yang bayar. Tapi harga dari sebuah kegagalan, satu keluarga, anak, istri, suami ikut nanggung, Bapak Ibu. Jadi harga kesuksesan dengan harga kegagalan harganya jauh lebih mahal. Makanya jangan hidup menjadi orang yang gagal. Anda harus jadi orang yang sukses. Karena kalau Anda mau sukses, yang perlu bayar harga cuma Anda seorang. Tapi kalau gagal, semua anggota keluarga Anda ikut bayar kegagalan Anda. Anda ingat baik-baik pesan saya. Ini yang ajarkan saya adalah upline saya. Jadi makanya saya nggak pernah running for fun. Makanya kenapa Pak Ken bisa begitu cepat di Atomi? Bukan karena saya hebat. Because I'm running for my life. Karena saya sungguh-sungguh, karena saya benar-benar melihat bisnis ini sebagai satu golden opportunity untuk mengubah masa depan saya. Saya tidak tahu dengan Anda, seberapa nilainya bisnis ini buat Anda. Seberapa besar Anda lihat bisnis ini buat Anda. Masing-masing kita pasti punya cara pandang yang berbeda. Tetapi pada malam hari ini, mari saya ajak Anda untuk melihat bisnis ini lebih jauh lagi. Ya, apa yang kita bisa dapatkan dari bisnis ini? Apa sih benefit yang kita bisa dapatkan? Di Atomi begitu banyak video-video motivasi. Anda bisa dengar dari channel Atomi. Saya hanya menggarisbawahi saja, saya hanya merefresh, mengulang supaya mungkin Anda lebih tersadar lagi. Ya, jadi Bapak dan Ibu, if you move forward with this dream confidently, your future will change. Kalau Anda bergerak ya untuk mencapai impian ini dengan yakin, maka masa depan Anda pasti berubah. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah CEO Hangil Park yang berbicara. Jadi penting sekali untuk kita bikin impian. Bukan saya saja yang ngomong impian. Semua orang-orang sukses di dunia selalu mengawali dari sebuah impian. Begitu juga dengan Chairman Pak Hangil waktu mendirikan Atomi dari sebuah impian. Dengan kondisi yang waktu itu tidak punya apa-apa. Sudah menuju kebangkrutan, Bapak dan Ibu. Tetapi disitulah keajaiban terjadi dan berdirilah yang namanya Atomi hingga hari ini. Nah, ini Bapak dan Ibu, nomor 1 adalah set a goal, ya. Nomor 2, komitmen. Buat suatu keputusan. Ya, dan Anda harus benar-benar komit terhadap apa keputusan yang Anda sudah buat. Dan tentu komitmen itu ada yang namanya bayar harga. Ya, tidak ada sebuah komitmen tanpa harga yang harus dibayar. Maaf apabila Anda memutuskan untuk menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, Anda melakukan satu pernikahan. Ada yang namanya komitmen, bukan? Betul? Anda melakukan satu komitmen, ada satu ikatan, ada satu perjanjian di sana. Dan ini bukan membutuhkan kalau kamu baik sama saya, kalau saya masih suka sama kamu, saya tetap menjadi pasangan kamu. Tidak bicara itu bukan komitmen. Kita bersama kalau kita cocok, itu bukan komitmen. Kalau yang namanya komitmen, suka duka kita bersama, Bapak dan Ibu. Dan di dalam perjalanan bisnis Atomi kita, sudah pasti ada suka duka. Sukanya adalah waktu kita terima uang, betul? Terima transferan Atomi, semua suka. Tapi waktu kita ditolak orang, waktu kita mungkin ya membangun grup tidak seperti harapan kita. Leader-leader yang kita pikir bisa jadi malah tidak mau aktif. Orang yang sudah beli Hemohim tidak repeat lagi.
Nah, momen-momen seperti ini yang kadang-kadang membuat kita tuh patah semangat. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, ke impian tadi. Makanya saya bilang kenapa nomor satu penting untuk kita punya impian. Supaya pada saat kita membuat keputusan, kita selalu melihat kepada impian kita. Nah, komitmen inilah yang harus kita pegang selama kita menjalankan Atomi. Ya, Bapak dan Ibu, kita tidak mungkin tidak ketemu masalah, tidak mungkin. Anda jangan berpikir hari ini ya seorang Ken bisa Diamond Master tanpa masalah. Itu bohong kalau saya bilang itu saya mulus-mulus saja. Anda tidak tahu perjuangan saya mencapai Auto Sales Master sampai saat ini sudah 11 kali. Anda nggak tahu perjuangan saya. Ya, tidak ada satu orang leader pun yang tahu. Karena saya nggak pernah cerita apa-apa. Hanya istri saya yang paling tahu. Itu benar-benar berdarah-darah Bapak dan Ibu. Berdarah-darah. Kenapa? Karena saya tahu, saya mengikuti arahan daripada Chairman Pak Hanggil. Bahwa Auto Sales Master adalah 50% your success. Saya benar-benar ini gaung sekali di otak saya bahwa saya mau capai 50% kesuksesan saya dulu, saya kejar Auto Sales Master. Bukan karena saya mau income-nya saja. Bukan karena saya mau kelihatan hebat pakai PIN, bukan itu. Tetapi saya tahu ini adalah fondasi dari bisnis saya. Seorang Auto Sales Master. Jadi Bapak dan Ibu, ya, itu komitmen. Pada saat saya sudah bicara dengan adik saya bilang saya akan kejar Auto Sales Master. Whatever it takes, apapun harga yang harus saya bayar, saya akan fulfill apa yang saya udah omong. Dan adik saya buktikan sendiri sampai hari ini. Dia tanya saya sudah berapa kali? 1 kali lagi. Wow, luar biasa. Saya akan menjadi seorang Auto Sales Master pertama di grup dia. Ya, grup dia banyak yang lebih senior dari saya. Tapi baru saya yang pertama kali muncul menjadi Auto Sales Master dari grupnya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, bicara komitmen itu bukan bicara mulus-mulus saja. Tetapi juga bagaimana sikap kita pada saat kita menghadapi kesulitan. Pada saat kita menghadapi tantangan. Masalah. Tidak ada satu grup itu tidak ada masalah. Itu bohong banget. Ya, bohong banget kalau sebuah grup itu ideal sekali ya, berkembang tanpa ada masalah, langsung jadi seorang sales master, diamond master, Sharon Rose master, itu bohong banget ya. Masalah itu pasti banyak. Dan paling sering Bapak dan Ibu, yang bikin kita itu males, ya diri kita sendiri. Yang bikin kita nggak bisa capai apapun juga, diri kita sendiri. Salah satunya adalah penundaan. Betul? Apapun kita tunda. Upline saya dulu pernah bilang sama saya, penundaan adalah sama dengan kegagalan. Jadi dia bilang, kalau kamu nggak mau gagal dalam hidup kamu, jangan banyak penundaan. Jadi Bapak dan Ibu, waktu saya dengar upline saya dulu ajarkan seperti itu, setiap apa yang saya bisa lakukan, saya kerjakan. Makanya kalau orang suka nanya saya, Pak mau nggak bertemu dengan prospek saya ini? Kapan? Hari ini? Besok? Oh, ntar Pak, saya bikin janji dulu. Walah. Saya bilang lama banget. Kalau buat saya mau ketemu, now langsung kita berangkat. Nggak usah tunda. Saya nggak suka nunda-nunda. Ya, mungkin di sini ada leader-leader yang sering nanya saya begitu, saya langsung tantang balik. Kapan mau kita pergi? Betul? Karena saya nggak suka nunda, Bapak Ibu. Karena saya tahu kalau besok, akhirnya nggak jadi. Mendingan kalau mau sekarang. Ingat siapa nama orang yang kita mau kontak langsung sekarang. Jangan tunda, nanti deh sorean, nanti deh maleman. Akhirnya Anda tidak telepon. Akhirnya Anda tidak hubungin dia. Karena penundaan adalah identik dengan kegagalan. Ingat itu baik-baik. Jadi Bapak dan Ibu, yang sering sekali membuat kita itu tidak bisa maju sebenarnya diri kita sendiri. Nah, makanya Bapak dan Ibu di situ CEO sudah bilang, you need to be the center of your life. Anda yang harus menjadi pusat di dalam kehidupan Anda. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, semuanya adalah kuncinya di diri Anda, bukan orang lain. Bukan upline, bukan downline. Kalau hari ini kita tidak bisa mencapai target yang kita mau, gampang Bapak Ibu, jangan salahkan downline. Cari orang lagi, jangan berharap downline Anda cari orang, Anda yang cari orang. Simple. Waktu saya di awal-awal mengerjakan bisnis ini, dan saya lihat kaki kiri, kaki kanan kan tidak seimbang ya. Kadang-kadang kiri lebih besar, kadang kanan lebih besar. Nah, bagaimana caranya saya akhirnya mengembangkannya? Ya, saya selalu mencari orang untuk diisi ke kaki kiri atau ke kaki kanan. Kan begitu.
Ya, saya tidak menunggu leader-leader saya yang sudah ada yang mencari orang. Saya tetap mencari orang. Ya, bahkan mungkin kalau nggak hari ini, besok saya baru mau input orang baru lagi. Ya, jadi saya selalu ada orang baru yang saya selalu cari, yang saya selalu sharing tentang Atomi, dan saya masukkan ke dalam grup saya. Memang tidak bisa direct di depan saya lagi karena Atomi cuma bisa 2 orang, ya, kiri dan kanan. Tapi kan di bawah-bawah saya bisa letak orang-orang yang saya sponsor. Saya tetap masih melakukan, Bapak dan Ibu. Nah, saya tidak tahu bagaimana dengan Anda. Mungkin Anda mengeluh melihat grup nggak jalan. Ya, wah, nggak ada pembelanjaan, nggak ada ini. Anda cari aja, nggak usah tunggu mereka. Kalau mereka nggak bergerak, Anda yang bergerak. Betul nggak? Kenapa kita harus menunggu mereka yang bergerak? Berarti kesuksesan Anda tergantung mereka dong. Betul kan? Berarti mastership kita tergantung mereka. Nah, kalau kita bilang pencapaian kita, kesuksesan kita nggak bergantung orang lain, buktikan, kita kerjakan. Dia nggak mau kerjakan, kita kerjakan. Betul nggak, Bapak Ibu? Sesimpel itu aja kok. Dan Anda perlu positive thinking. Ya, pada saat Anda membuat keputusan untuk bisnis ini, Anda harus positive thinking. Ingat, tidak ada satu grup tidak ada masalah. Ya, saya tahu itu. Semua pasti punya masalah. Ya, selain di bisnis ini, Anda juga punya kehidupan yang lain, juga pasti ada masalah. Nah, kita perlu positive thinking. Spread the word, share the products. Ini yang perlu kita lakukan. Cerita tentang Atomi, share. Ini adalah poin tentang share about Atomi. Spread the word, share the products. Itu yang kita perlu lakukan setiap hari, Bapak dan Ibu. Bukan pada saat kita semangat. Pada saat kita lagi banyak masalah, kita nggak lakukan. Pada saat kita lagi malas, kita nggak lakukan. Ini adalah kegiatan setiap hari, Bapak dan Ibu. Bercerita, ini adalah satu habits. Siapa yang tidak sikat gigi setiap hari? Ada? Siapa yang tidak mandi setiap hari? Ada? Saya rasa kita adalah semua rata-rata sikat gigi, mandi, setiap hari. Begitu juga jangan makan, kecuali Anda berpuasa. Berpuasa pun ada jam buka juga. Tetap setiap hari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, Atomi yang harus kita menjadikan sebagai salah satu dari kebiasaan kita ini. Sehingga Anda kalau belum cerita Atomi kayaknya nggak enak gitu loh. Betul nggak? Sama seperti kalau nggak sikat gigi. Ada yang enak nggak sikat gigi 2 hari? Aduh, saya mah nyaman-nyaman aja nggak sikat gigi 2 hari. Ada? Saya rasa Anda baru 1 hari nggak sikat gigi saja tuh udah berasa kayak ada yang nggak enak gitu. Nah, kita harus bikin kebiasaan untuk bercerita tentang Atomi sampai seperti itu. Kalau Anda udah lakukan sampai seperti levelnya seperti itu, ini adalah Anda pasti udah pasti Anda sukses lah di Atomi. Karena kenapa? Bercerita tentang Atomi sudah menjadi kebiasaan saya. Ya, dan willing to work hard. Kerja keras, Bapak dan Ibu. Tidak ada kesuksesan itu datang tiba-tiba dengan gampang. Saya tadi sudah cerita untuk fight menjadi ASM saya. That is a work hard punya cerita. Itu bukan hal yang mudah, Bapak dan Ibu. Saya bilang bleeding, benar-benar berdarah-darah, Bapak dan Ibu. Ya, maaf ya, jangan pikir saya beli ASM saya ya. Saya fight, bukan beli. Saya fight. Ada 2 cara fight di Atomi untuk Anda mencapai target yang Anda mau. Ada 2 cara, ya, saya kasih tahu. Yang pertama, kalau Anda bukan orang tipe seller, bukan orang tipe yang pandai menjual, bikin network sebesar-besarnya. Ciptakan konsumen, auto consumer sebanyak-banyaknya. Berarti Anda perlu sharing lebih banyak dari orang yang bisa jualan. Ya, jadi tidak ada alasan kalau Anda hari ini nggak bisa achieve karena Anda nggak bisa jualan. Kalau Anda nggak bisa jualan, Anda harus ke poin yang tadi. Sponsor orang sebanyak-banyaknya. Kalau kedua adalah Anda mungkin bisa berjualan. Karena di Atomi memang tidak disuruh jualan. Tetapi bukan dilarang berjualan. Ya, kenapa? Karena Bapak dan Ibu, it's all about products. Ya, contoh hari ini. Ya, contoh, saya kasih contoh yang nyata. Saya cerita sama saudara saya. Lalu dia bilang, ya, waktu saya cerita tentang produk, dia bilang, "Oh, bagus ya. Ya udah, saya mau beli." Tapi dia nggak mau register. Pertanyaan saya, Anda tidak layani dia beli atau maksa dia diregister, akhirnya dia nggak mau beli juga nggak mau register, lalu Anda nggak jual ke dia? Pertanyaan saya, Anda jual atau tidak? Pasti Anda layani, betul?
Karena it's all about customer, it's all about product. Siapa tahu setelah dia beli dari Anda, nggak apa-apa lah ya. Dia mungkin karena saudara, dia belilah Hemohim, dia beli vitamin C, dia beli Absolute Skincare. Tapi dia nggak mau register. Anda tetap jual ke dia kan? Anda tetap kasih ke dia kan? Ya kalau saya tetap kasih ke dia barangnya. Saya beli dengan ID saya atau ID di dalam grup saya. Ya, barangnya saya tetap kasih ke dia. Karena dia nggak peduli dengan member-member. Dia nggak peduli. Yang penting dia butuh barangnya. Masa kita nggak jual? Kita nggak bisa terlalu idealis, Bapak Ibu. Betul? Kita nggak bisa. Walaupun Atomy tidak mengharuskan kita berjualan. Bukan berarti Anda dilarang jualan. Kalau Anda memang kuat di dalam menjual, Anda suka di dalam menjual, bisa membantu bisnis Anda lebih growing. Ditambah lagi kalau Anda bisa membangun sponsoring, networking yang kuat, itu juga akan mempercepat Anda. Sehingga Anda udah nggak perlu jualan pada akhirnya. Kenapa? Karena network Anda sudah auto consumer. Tetapi kalau networkingnya juga lemah, jualannya juga nggak mau, terus lantas mau ngapain? Saya juga bingung Bapak dan Ibu ya. Networkingnya slow. Ya, selling juga kan di Atomy nggak perlu jualan. Betul. Lu nggak perlu jualan. Tapi lu juga bikin jaringan juga slow atau nggak sama sekali. Terus gimana? Sponsoring enggak, selling juga enggak. Terus mau ngapain? Ya saya mengalir aja, mengalir ke laut nanti Bapak dan Ibu. Ya, karena nggak mungkin kalau Anda cuma mengalir doang itu nyampe ke dalam tujuan yang Anda tentukan. Dan di Atomy Bapak dan Ibu, semua mastership itu bicara 2 minggu. 2 minggu ini satu period yang bukan lama loh. Sebentar banget. Di Atomy itu sebenarnya untuk target itu bukan kecil. Dan bukan hal yang mudah dalam 2 minggu itu mencapai mastership yang kita mau. Saya tahu itu. Dibuat oleh Chairman Park sedemikian sulit untuk mencapai mastership. Kenapa? Supaya tidak ada orang melakukan spekulasi. Itu pun masih ada oknum-oknum yang pakai uang untuk membeli peringkat. Itu pun masih ada, bukannya tidak ada. Tetapi terlepas dari itu, Bapak dan Ibu, kita kembali kepada yang sebenarnya yang chairman mau adalah kita mengejarnya dengan membangun network yang besar. Dan ini takes time, tetapi take effort. Ada usaha yang kita lakukan setiap hari. Ya, jadi Bapak dan Ibu, bukan kita lakukan bisnis ini sometimes, kadang-kadang. Ya, kita lagi mau, kita kerjakan, kita lagi nggak mau, kita nggak kerjakan. Tetapi every day, Bapak dan Ibu. Jadi ada yang namanya hard work, kerja keras yang kita keluarkan untuk mencapai target yang kita mau. Ini bicara komitmen, keputusan kita. Tidak ada upline yang bisa bikin keputusan ini buat Anda. Tidak ada leader Anda yang bisa bikin keputusan ini buat Anda. Harus Anda sendiri. Dan dikorelasikan kemana? Ke impian Anda. Ya, seberapa Anda punya impian? Kalau Anda punya impian yang besar, Anda punya target yang besar, Anda punya mau beli rumah, mungkin saat ini Anda belum punya rumah, Anda pengen punya rumah, mungkin saat ini Anda nggak punya kendaraan, pengen punya mobil. Ini bukan bicara hal yang kecil. Kita perlu bayar harga untuk ini. Nah, bayar harganya apa? Ya kita kerja keras. Ya nggak mungkin Bapak dan Ibu mengalir aja nyampe, itu nggak mungkin. Makanya kenapa di dalam grup kita ada yang namanya Synergy Challenge Mastership. Bersama-sama. Ya, dalam periode-periode tertentu kita akan fight sama-sama, kita akan go untuk target yang kita sudah tentukan. Supaya kenapa? Supaya kita synchronize, supaya kita sinergi, serentak semua, sehingga perjalanan yang berat tadi menjadi lebih mudah. Ya, itu tujuan daripada Synergy Challenge Mastership kita. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita perlu untuk pasang komitmen. Ya, saya senang dengan kata-katanya Pak Pram ya. Dia bilang, Pak, saya sudah ketemu ini, siap pasang komitmen. Ya, pasang komitmen kayak pasang pagar. Saya kebayangnya kayak orang masang pagar gitu ya. Tetapi memang orang butuh buat keputusan. Karena kalau tidak, nomor 3 dan seterusnya, Anda nggak mau lakukan. Kenapa? Saya ngomong nomor 1 dan nomor 2 paling vital. Karena kalau 2 ini langkah Anda nggak lakukan, 6 ke belakangnya, nonsense lah. Omong kosong Anda mau kerjakan. Perlu 2 yang di depan dulu. Buat target, buat impian, buat keputusan. Saat Anda sudah siap, baru kita masuk ke yang ketiga, yaitu buat daftar nama. Ya, kita mulai melakukan tindakan nyata dari membangun bisnis ini. Yaitu apa? Membuat daftar nama. Karena bahan bakunya di bisnis ini adalah prospect list, daftar nama. Siapa orang-orang yang Anda kenal, dan buang ya
judgment atau penilaian Anda terhadap para teman-teman yang Anda kenal. Jangan Anda yang membuat keputusan untuk mereka. Law of own mind. Ya, ini adalah kita yang membuat keputusan buat mereka. Anda tinggal lakukan saja. Ya, their own mind yang akan decide atau menentukan, membuat pilihan apakah mereka mau atau tidak memakai produk Atomy ataukah cuma mau register jadi member. Keputusan mereka. Tugas kita cuma share, betul? Jadi Anda buat saja daftar nama sebanyak-banyak orang Anda kenal. Nggak usah dipilah-pilah. Nggak usah dipilih-pilih yang ini kayaknya orang kaya, yang ini kayaknya tidak mampu, ya kayaknya orang ini negatif, kayaknya orang ini udah trauma MLM. Anda nggak usah tentukan untuk mereka. Buat saja. Ya. Nah, nanti akan ada topik Insight 180 di bulan Mei yang cocok untuk orang yang menganggap bahwa rich prospect itu menjamin kesuksesan kita di bisnis ini. Wrong, itu salah besar. Nanti topik di bulan Mei ya, saya akan bahas mengenai satu topik yang bagus ya di Insight 180. Kita tunggu aja nanti waktu bulan Mei. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kita buat daftar nama ini nggak usah kita pilah-pilah, kita nggak usah mensortir-sortir mereka. Anda buat saja listnya sebanyak orang Anda bisa. 100 nama, good. 200 nama, good. Tetapi pada umumnya, seorang manusia di dalam hidupnya mempunyai 200, sedikitnya 200 nama. Ya, jadi kalau orang yang tidak bisa nulis sampai 200 nama, saya juga bingung ya, orang ini apa nggak pernah sekolah, nggak punya teman di sekolah, ya, nggak punya keluarga mungkin ya, lahirnya kayak Sunggokong ya, dari batu gitu ya, Kerasakti gitu ya, lahir dari batu gitu kan, nggak ada kakak, nggak ada orang tua, nggak ada saudara. Kita punya saudara Bapak dan Ibu ya, dan itu kalau Anda kembangkan daftar nama Anda itu akan menjadi ribuan. Karena orang yang Anda kenal itu punya daftar nama lagi. Itu akan menjadi ribuan ya. Makanya prospek list kita tidak akan mungkin habis. Upline saya dulu ngajarkan saya. Daftar nama kamu itu tidak mungkin habis, Ken. Yang bisa habis adalah keberanian kamu untuk menuliskan nama orang. Yang bisa habis adalah keberanian kamu. Tapi nama tidak mungkin habis. Ini adalah pesan upline saya dulu ya. Makanya saya selalu ingat statement-statement pendek dari upline leader saya dulu waktu dia menggembleng saya. Jadi Bapak dan Ibu, waktu saya juga sama dulu menulis daftar nama juga namanya nggak keluar-keluar. Cuma 10 atau 20 gitu loh ya. Nah waktu saya tulis upline saya datengin, kenapa kamu kok tulisnya dikit sekali? Kayaknya teman-teman saya banyak yang nggak mau deh ditawarin bisnis ini. Loh itu kan menurut kamu. Emangnya sudah yakin jawaban mereka nggak mau? Ya kayaknya sih kalau lihat dari pengalaman saya kenal sama mereka, itu kan menurut otak kamu. Law of own mind. Pikiran kita sendiri Bapak dan Ibu. Just do it. Let them make their own decision. Biar mereka buat keputusan mereka. Anda lakukan saja bagian kita, ya. Yaitu apa Bapak dan Ibu? Yaitu buat daftar nama dulu, ya. Nah di sini ya ini kita harus lakukan benar-benar secara intensif. Ya, daftar nama harus ditambah terus. Ya, Pak Ardian ada tanya saya, nih kalau daftar nama habis gimana? Nggak bakalan habis. Lu tinggal keluar dari rumah, nengok kiri, nengok kanan, lihat depan, lihat belakang, tetangga semua udah diceritain belum tentang Atomy? Kalau habis komplek Anda, pindah komplek sebelah, tuh masih ada banyak tuh rumah-rumah di sana. Belum habis kan? Jadi nggak mungkin habis. Bapak dan Ibu, kita bisa cerita tentang Atomy ke siapa saja, bahkan orang kita tidak kenal. Dan Anda nggak perlu malu. Kenapa? Karena Anda bercerita doang. Anda nggak disuruh jualan kok, bawa-bawa barang. Kalau Anda senang jualan dan memang Anda tipe penjual, boleh-boleh saja. Tapi nggak harus juga kayak begitu. Anda mau cerita saja kok. Ya kan? Nah, perkara dia mau join, emang bayar apa? Nggak bayar apa-apa kok. Anda nggak narik uang dia sama sekali kok. Sehingga Anda nggak perlu takut. Orang yang takut cerita itu adalah karena apa? Harus narik uang orang untuk membeli sebuah paket belanja, paket produk, itu kita boleh takut. Tapi kalau registrasi gratis, belanja juga silakan pilih sendiri apa yang dia butuh. Kenapa kita takut? Yang bikin takut adalah Anda sendiri. Pikiran Anda sendiri yang bikin Anda tidak berani untuk
membuat daftar nama dan samperin orang. Jadi nggak mungkin kita habis, Bapak dan Ibu. Ya, ini adalah step ketiga. Step keempat adalah mengundang. Nah, di sini Bapak dan Ibu, mengundang itu di zaman online ini adalah Zoom. Ya, kalau zaman dulu kita masih banyak meeting secara offline. Ya, kita bisa undang ke pertemuan di satu tempat. Tetapi sekarang karena kita sudah online base, kita mengundang ke Zoom. Makanya saya di awal suka ngomong, untuk hadir ke sebuah pertemuan zaman sekarang, hanya sejauh jempol untuk klik, dan Anda sudah hadir ke pertemuan di mana Anda diundang. Betul? Sejauh jempol. Jadi Bapak dan Ibu, kalau sampai menggerakkan jempol saja sudah malas, dan nggak ada obat Bapak dan Ibu. Ya, kita cuma datang Zoom meeting itu cuma pakai jempol dan nonton di kamar. Anda mau lenje-lenje di ranjang juga nggak apa-apa. Yang penting Anda dengar. Mana tahu Zoom yang Anda hadiri itu mengubah paradigma Anda, mengubah cara pandang Anda, mengubah hidup Anda. Anda nggak tahu. Ya, jadi kita undanglah mereka. Ya, perkara dia datang nggak datang, yang penting kita sudah lakukan. Betul nggak? Jangan kita buat daftar nama, tidak. Ngundang juga tidak, tapi berharap bisnis kita berkembang. Wah, ini bahaya Bapak dan Ibu. Anda lagi berhalu lagi nanti di sini, ya. Anda lagi halu, nggak melakukan bagian Anda, nggak melakukan tugas Anda, tapi ngarepin hasil. Anda ngarepin upline ngisiin jaringan Anda, yang benar aja lu. Emangnya upline lu gaji? Kan gitu ceritanya. Kalau perkara kita mau kasih ke siapa, poin kita dan orang yang kita cari, itu hak kita. Bukan Anda menuntut upline harus bantu. Tidak ada kewajiban. Buatlah diri Anda layak dibantu. Itu yang benar. Buat sampai leader Anda itu memperhatikan Anda. Ini orang yang serius, sungguh-sungguh yang saya harus fokus sama dia. Nah, buat diri kita seperti itu. Ya, jadi Anda tugasnya ngapain? Undang. Ya, di sini juga ada pesannya. The temperature must go over 100 Celsius to boil the water. Konsisten is important. Bapak dan Ibu ya, untuk mendidihkan air itu perlu suhu di atas 100 derajat. Kurang 1 derajat pun air itu belum mendidih. Boiling water itu 100 derajat. Air mendidih, bukan 99. Jadi Bapak dan Ibu, kita perlu untuk konsisten memanaskan ceret kita. Ya, memanaskan air di dalam wadah kita. Makanya kenapa penting untuk datang pertemuan? Karena Anda menjaga suhu Anda tetap panas, mendidih. Ya, darah Anda mendidih. Pada saat kita mendidih, kita semangat, baru kita ada kemampuan untuk mengerjakan atomi. Betul? Karena kita semangat. Coba kalau Anda nggak pernah datang Zoom, makin lama makin males. Kenapa? Feel-nya udah nggak ada. Anda nggak pernah lagi merasa bagian dari atomi bisnis ini. Anda nggak pernah hadir ke Zoom, ya, nggak pernah ketemu leader, nggak pernah komunikasi. Akhirnya gone with the wind, Bapak dan Ibu. Ya, Anda akan hilang. Ya, nah begitu juga kita perlu mengundang orang secara konsisten. Ya, hari ini nggak datang, undang lagi. Bisnis preview dulu kita siapkan, sekarang cuma sebulan sekali. Ya, produk knowledge kita sediakan setiap minggu. Anda bisa ngundang. Mana tahu masuk dari produk dia tertarik, dia punya masalah yang sama. Dia menemukan solusi, dia mau mencoba, dan dia mau jadi member. Betul? Makanya gunakan setiap pertemuan-pertemuan yang leader Anda buat untuk sebagai tempat Anda mengundang dan lakukan ini secara konsisten. Ya, Anda nggak akan pernah tahu di undangan keberapa orang tersebut hadir. Dan Anda nggak pernah tahu di meeting yang keberapa orang tersebut berubah cara pandangnya. Kita nggak pernah tahu. Yang perlu kita lakukan adalah konsisten undang mereka terus. Ada yang kadang ngomong sama saya, Pak, saya capek. Semua udah saya broadcast, tapi nggak pernah ada yang datang. Lakukan terus. Toh Anda mengundang nggak suruh nganterin undangan ke rumah-rumah kan? Cuman pakai WA, cuman kirim doang. Apa beban dan susahnya sih? Sejauh jempol juga buat ngundang. Sejauh jempol juga buat hadir, betul? Hanya sejauh jempol. Kenapa kita mengeluh hanya cuma sejauh jempol? Ini sudah bisnis online Bapak dan Ibu ya. Jadi bukan lagi kita harus mengeluarkan bensin,
yang perlu kita mengeluarkan waktu saja 1 jam, 2 jam untuk hadir dan kita belajar. Betul? Hanya sesimpel itu Bapak dan Ibu ya. Nah, saya kemarin ada share di grup juga ya. Saya waktu malam-malam saya merenungkan, saya baru diatomi 10 bulan. Tapi saya nggak nyangka dalam 10 bulan ya network saya bisa berkembang sampai ke 11 negara. Hanya semua dilakukan melalui online. Di Zoom seperti Anda dan saya saat ini. Saya hanya ngomong di depan kotak persegi 4 ini, sebuah komputer dengan lampu, dengan kamera, ngomong sendiri, excited sendiri, teriak sendiri. Tapi uang yang saya terima dari Atomi adalah real. Ya. Real. Penghasilan dapat, dibayar. Ngomong kayak orang gila, cuma ngomong sendiri. Kan nggak masuk akal bisnis kayak begini, Bapak dan Ibu. Selama 10 bulan saya jalankan Atomi, praktis saya hampir nggak ketemu banyak orang. Cuman pernah ke Padang 1 kali. Selebihnya saya nggak pernah ketemu. Pak Christopher apalagi saya nggak pernah ketemu, orang dia di Australia. Gimana caranya saya ketemu? Hanya melalui telepon, video, Zoom, dan sebagainya. Selebihnya nggak pernah. Yang di Amerika gimana saya mau ketemu? Ya boro-boro lah, mau terbang aja kemarin colok hidung mulu. Males lah. Ya 10 kali terbang lubang hidung jadi gede. Jadi Bapak dan Ibu, benar-benar selama pandemi ini, 10 bulan saya di Atomi, saya kerjakan bisnis ini benar-benar cuma online. Tetapi saya menggunakannya dan saya konsisten, mengundang, bikin Zoom. Saya kemarin kilas balik melihat foto Zoom pertama saya. Saya terharu Bapak dan Ibu. Waktu meeting, 2 meeting pertama itu meeting persiapan aja. Pak Christopher masih ingat. Kita cuma berenam. Dan waktu meeting reguler kita yang pertama kali kita adakan hari Senin, bicara produk, itu cuma 5 orang. Itu termasuk saya, Pak Christopher udah 2 orang. Bu Ana, Bu Joana, sama Bu Dewi. Berlima saja. Berlima itu meeting reguler dari grup kita pertama kali untuk hari Senin bahas produk. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Saya kadang kalau lihat video itu saya nggak habis pikir, lihat foto itu saya nggak habis pikir. Nekat banget ya. Cuman Zoom berlima aja kita mulai. Dan waktu itu saya bilang sama adik saya akan bikin Zoom meeting buat grup saya. Berapa orang yang hadir kata adik saya? Ya nggak tahu. Saya bilang karena belum pernah kan. Dan waktu selesai adik saya tanya berapa orang hadir? 5 orang hadir. Tapi saya teruskan Bapak dan Ibu. Saya teruskan. Nah, sampai hari ini kita bisa puluhan orang. Ya, kita masih terus bertumbuh dan selalu ada peningkatan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah bukti dari sebuah konsistensi. Kita bukan lakukan selagi kita suka. Kalau bicara males, saya juga punya kemalasan, Bapak Ibu. Saya juga hari ini berasa malas untuk bikin Zoom. Tetapi saya punya hati untuk membagikan buat leader-leader saya, untuk member-member saya yang mau serius, mereka yang punya harapan dan mau sukses. Di bisnis coaching ini saya harus bagikan. Makanya saya bagi yang 8 step ini. Karena saya tadi waktu saya lagi mandi, saya terpikir untuk bagikan 8 steps to success. Ya, karena ini penting sekali untuk para member tahu tentang langkah-langkah untuk kita berhasil. Nah, kita perlu lakukan apapun juga secara konsisten. Bukan saat kita mau, bukan saat kondisi kita lagi baik-baik saja. Baik atau tidak baik kita konsisten lakukan. Itu adalah komitmen. Kembali ke komitmen lagi. Mengundang juga begitu. Setiap acara Anda hadir dan Anda mengundang. Perkara orang itu datang, nggak datang, urusan mereka. Yang penting Anda sudah lakukan bagian Anda, yaitu mengundang. Jangan Anda pikir membawakan materi, nggak persiapkan materi loh. Kita ini melakukan persiapan. Coba Anda hargailah pembicara yang menyiapkan materi itu. Ya, dan Anda datang cuma sekedar sebagai tamu. Nah, ini adalah mentalitas lagi. Mentalitas Anda sebagai tuan rumah atau Anda sebagai tamu. Kalau Anda sebagai tuan rumah, Anda pasti akan prepare. Betul? Anda akan pasti mempersiapkan. Tapi kalau Anda cuma selalu hadir sebagai tamu, ya Anda tidak merasa berkepentingan untuk memperbesar meeting kita. Tapi kalau Anda setiap hadir adalah sebagai tuan rumah, Anda pasti akan pikirkan bagaimana supaya kita semakin besar. Dan Anda ada merasa memiliki. Anda akan merasa untuk bagaimana memperbaiki meeting kita lebih baik lagi. Ya, nah ini mengundang Anda perlu lakukan secara konsisten. Ya, ini poin yang keempat, step keempat. Step kelima, Bapak dan Ibu, explain the business.
Anda perlu untuk secara rutin menjelaskan tentang Atomi. Ya, yang pertama, company concept. Konsep daripada Atomi. Prestige product, strategi mastis itu apa, absolute product, ya, Kyrie lah, Colmar lah, dari yang lain-lain. Ya, intinya seperti business preview lah. Ya, Anda perlu untuk menjelaskan tentang marketing plan. Ya, company profile. Ya. Yang kedua, jelaskan tentang produk-produknya. Absolute quality, absolute price, ya. Ini Anda jelaskan tentang produknya. Yang ketiga, jelaskan tentang compensation plan. Ya, the righteous compensation plan. Ini adalah satu sistem skema pembayaran yang paling benar. Atomi itu benar-benar memberikan suatu pembayaran sistem kompensasi yang sangat fair, sangat adil. Ya, Anda perlu hadir di acara Zoom besok. Ya, karena saya akan bicara mengenai perusahaan yang benar, ya. Dan Anda kalau mau dengar, ikut besok pagi jam 10, ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah visi dari Atomi, menjadi perusahaan global, ya, dan menjadi distribution hub, ya, penghubung antara konsumen dengan pabrik, ya. Ini adalah poin yang sering Anda dengar di business preview yang saya selalu jelaskan berulang-ulang, ya, A to Z mengenai Atomi. Nah, Anda perlu mahir untuk menjelaskan tentang bisnis Anda. Jangan Anda berpikir presentasi itu tugasnya Pak Ken. Presentasi itu tugasnya leader saya. Presentasi itu tugasnya upline saya. Salah besar, Bapak Ibu. Presentasi adalah tugas semua orang yang mau sukses di bisnis ini. Kenapa? Karena Anda tidak perlu sempurna dalam berpresentasi. Anda jelaskan dengan bahasa Anda. Yang penting orang ngerti dan Anda bisa sampaikan message yang Anda mau sampaikan. Dan Anda sudah dengar berulang-ulang. Bapak dan Ibu, sebuah kaset lagu zaman dulu atau sekarang mungkin Spotify, ya. Kalau zaman saya dulu kan kaset CD. Kita putar lagu yang sama 16 kali, itu kita bisa nyanyi tanpa baca teks. Walaupun kita nggak pernah baca teksnya, kita dengar berulang-ulang, hafal Bapak dan Ibu. Betul? Jadi nggak mungkin Anda dengar presentasi bisnis preview berulang-ulang sampai sekarang, tidak hafal. Nggak masuk akal. Mungkin Anda tidur. Mati kamera, orangnya nggak ada, makanya nggak pernah hafal. Tapi kalau Anda benar-benar menyimak, mendengar terus, pasti terekam di alam bawah sadar Anda. Ngomongnya itu-itu terus kok. Bisnis preview, nggak ada yang baru, itu-itu saja, A to Z tentang Atomi. Nah, ini kita perlu presentasikan. Share about Atomi itu bicara mengenai ini. S yang tadi, share. USA, S-nya share. Ini step kelima, share. Explain the business. Jelaskan apa itu Atomi. Atomi itu berfungsi sebagai apa. Ini bukan seperti MLM pada umumnya. Anda perlu jelaskan. Kenapa produk Atomi begitu luar biasa? Absolute produknya Anda jelaskan. Dan bagaimana cara kita mendapatkan income, ya, general commission, mastership, Anda jelaskan dalam bahasa Anda. Tidak perlu sempurna. Ya, Anda nggak perlu jadi pembicara hebat kok untuk bicara tentang bisnis Atomi. Yang penting sepengertian Anda itu Anda sampaikan. Ingat, orang bergabung dengan Anda bukan karena Anda jelaskan detail. Orang bisa ikut Anda dan mau join di dalam bisnis Atomi bersama dengan Anda, mereka lihat Anda. Seberapa Anda punya semangat, seberapa Anda punya visi, seberapa Anda punya impian, itu yang menarik orang ikut Anda. Bukan seberapa jelas Anda jelasin. Mereka nggak akan ngerti juga, Bapak dan Ibu, di awal-awal. Anda pasti harus jelasin dia tentang konsep general commission tuh berulang-ulang, betul nggak? Kalau Anda belum terima, pasti saya jamin Anda belum ngerti. Bahkan banyak di dalam grup kita pun yang udah terima aja masih belum ngerti. Jadi memang harus dijelaskan berkali-kali. Jadi Bapak dan Ibu jangan tunggu Anda menjadi seorang expert atau ahli baru mau cerita. Anda cerita dengan bahasa Anda setiap hari. Waktu dulu di awal saya juga belum terlalu paham tentang Atomi, saya jelaskan dalam bahasa saya. Banyak ngaco nggak? Banyak, tapi juga banyak yang ikut. Karena mereka bukan melihat apa yang saya tahu, tapi mereka melihat semangat saya. Mereka melihat trust saya terhadap Atomi. Keyakinan saya terhadap bisnis ini. Itu yang mereka nilai. Ya.
Pak Kris dan yang lain-lain di awal, yang generasi awal, Pak Ardian, Bu Dewi, mereka pasti lihat berapa saya dulu bisnis preview pertama kali tuh jelek banget, bingung ngomongnya. Karena kenapa? Karena slide itu datang dari adik saya, dan saya juga nggak pernah dengar, langsung saya bawakan. Ya jelas bingung lah ini ngomongnya gimana, ini mulainya gimana, saya nggak tahu. Tapi karena saya lakukan berulang-ulang, berbulan-bulan, akhirnya jadi seperti hari ini. Bukan karena saya hebat. Makanya saya sering bilang, orang itu bisa karena biasa. Definisi ahli adalah melakukan suatu pekerjaan yang sama berulang-ulang. Kata kuncinya adalah berulang-ulang. Jadi kalau Anda mau ahli di dalam bidang apapun juga, lakukan hal yang sama itu berulang-ulang. Jadi kalau Anda mau jago presentasi, lakukan berulang-ulang. That's it. Mau jago bawain produk Hemohim, ngomong tentang Hemohim, berulang-ulang. That's it. Anda pasti mahir. Semua dari kita pasti bisa. Cuman masalahnya mau atau tidak. Ya, jadi Bapak dan Ibu, step kelima adalah explain the business. Ya, Anda presentasi. Jelaskan dalam bahasa Anda. Saya tidak haruskan Anda menjelaskan dalam bahasa yang sempurna, ya. Kalau Anda mau belajar cara bisnis preview di channel Miracle 7 sudah ada ya cara mempresentasikan. Anda bisa belajar dari video-video saya, ya. Step ke-6, follow up. Jangan lupa bagian ini. Jangan setelah Anda bercerita tentang Atomy, Anda tidak melakukan tindak lanjut. Paling lama 2 kali 24 jam Anda harus sudah closing the deal. Ya, apakah mau atau tidak? Lebih baik ada jawaban pasti. Jangan ngambang, berandai-andai, berharap-harap dia telepon Anda. Tidak mungkin seorang calon member atau prospek itu telepon kita. Ya, jarang terjadi, Bapak Ibu. Yang sering adalah Anda telepon aja dia nggak angkat. Itu yang sering, Bapak Ibu. Ya, Anda cari dia ngilang gitu. Itu yang sering. Jadi make a phone call within 48 hours, 2 kali 24 jam setelah Zoom meeting yang Anda undang itu, Anda perlu follow up dia. Ya, gimana kira-kira kemarin dengar tentang produknya, dengar tentang bisnisnya, apakah ada yang mau ditanya. Nah, biasanya kalau dia banyak pertanyaan, ya, banyak keraguan-raguan, berarti dia menyimak dan ada ketertarikan. Tapi kalau dia bilang enggak, semua sudah jelas, ya, Anda jangan senang karena biasanya dia nggak peduli. Itu ciri-ciri dari seseorang yang nggak peduli dengan apa yang diomong. Dia bilang semua clear, asal cepat aja supaya Anda tutup telepon dan sudahan, dan dia sebenarnya kasih signal nggak tertarik. Nah, jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda ketemu calon prospek yang bertanya, yang mempertanyakan tentang produk, ya, meragukan tentang bisnisnya dan sebagainya, dia menunjukkan ketertarikan, berarti dia menyimak. Ini perlu Anda gali, ya. Anda mungkin bisa tanya, kira-kira apa yang bagian kamu nggak ngerti, apa yang mau ini, bisa nggak kita ketemu lagi? Nah, Anda bisa atur waktu untuk berjumpa, ya, atau menjelaskan ulang dengan video call dan sebagainya. Banyak cara Anda bisa lakukan. Intinya adalah ada tindak lanjut, ya. Jangan setelah Anda buka, Anda nggak tutup. Ya, nyalakan kompor nggak tutup lagi. Nah, itu bahaya, meledak nanti. Ya, jadi Anda udah presentasi, udah mengundang presentasi, follow up. Ini step yang ke-6. Oke, jangan lupa, jangan lebih dari 2 kali 24 jam. Ya, jadi paling lama adalah 2 hari, paling lama. Kalau saya biasanya sih nggak nunggu sampai 2 hari kalau saya, ya. Langsung to the point aja, yes or no. Selesai, mau atau enggak, ya. Kalau enggak, ya that's it, saya lupakan, saya cari orang lain, ya. Tapi kalau dia mau, ya langsung kita bantu registrasi. Oke? Nah, saya biasanya jarang sekali meregistrasikan orang. Jarang sekali. Bukannya tidak ada, ya. Jarang sekali. Kebanyakan saya suruh mereka download aplikasi, saya pandu mereka registrasi sendiri. Ini adalah cara yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya mau mengajarkan mereka menjadi auto consumer. Bukan bergantung dengan saya. Ya, ini adalah cara saya, ya. Saya harap Anda kalau mau juga bisa lakukan seperti cara saya, ya. Memandu mereka untuk lakukan registrasi sampai kepada pembelanjaan, ya. Oke, yang ke-7, consultation. Konsultasi. Bapak dan Ibu, banyak sekali member-member baru ini punya banyak pertanyaan. Bagaimana caranya menjalankan bisnis ini, ya? Saya tidak mengerti dan sebagainya. Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab melalui konsultasi. Makanya buat satu jadwal rutin konsultasi dengan grup Anda. Ya, para sales master harus punya jadwal konsultasi dengan timnya, ya. Apa yang mereka
mau tanya ya, bagaimana bekerja ke arah mana, dengan siapa, ya ini yang perlu diklarifikasi dengan grup Anda ya, supaya tidak buang waktu kerja dengan orang yang salah. Nah ini Bapak dan Ibu, kita tidak takut kerja keras, tapi kita takut kerja sama orang yang salah. Udah buang waktu, buang tenaga, pikiran, nggak ada hasilnya. Ya, jadi kita perlu lakukan konsultasi dengan leader kita untuk mengetahui arah kerja. Lineage kita ini kemana? Garis apa? Mau kerja kemana sesuai dengan garis sponsor kita ini arahnya kemana? Di grup kiri ke arah siapa? Siapa leader yang kita mau pegang? Orang-orang inti kita siapa? Grup kanan juga demikian. Nah ini kita perlu konsultasi. Upline leader Anda akan menunjukkan kepada Anda kerja ke arah mana. Ya, jadi Bapak dan Ibu, juga banyak sekali orang di dalam konsultasi di awal-awal suka punya ketakutan ngajak orang. Nah, biasanya kasih alasannya apa? Ini CEO udah bilang, I don't know anyone. Saya nggak kenal siapa-siapa. Saya mau ngajak siapa, ya. Nah, ini Anda bantu dia untuk refresh daftar nama mereka. Karena biasanya orang baru itu takut menceritakan tentang bisnis Atomi ke teman-teman dia, ke saudara-saudara dia, ya. Makanya di awal selalu kita menjadikan dia consumer dulu. Oke? Sebelum dia cerita bisnis ini, kamu harus use the product. Betul? Makanya kita selalu ajarkan use dulu sebelum share. Ya, jadi di dalam konsultasi ini kita bisa arahkan, kamu sudah pakai produknya belum? Kamu sudah coba produk apa? Belum ada. Jangan pernah cerita ke orang kalau kamu belum coba. Kenapa? Karena kamu nggak punya keyakinan terhadap produknya. Tapi kalau sudah bicara, dia coba produk yang bicara sama dia. Ya, pasti produk bicara sama dia. Produk begini bagus kok. Kenapa kamu harus takut? Nah, mulai dia punya keberanian dan dia mulai mau ceritakan. Apalagi kalau contoh dia pakai skincare. Mukanya yang bicara sendiri, ketemu orang nanya, muka kamu bagus. Dia pasti akan cerita, Bapak Ibu. Ya, nah jadi di dalam step ketujuh ini, pada saat kita melakukan konsultasi, kita pasti akan bisa kasih banyak input, ya, kasih banyak arahan, guidance, tuntunan, supaya new member kita itu mengerti cara menjalankan bisnis ini dengan benar. Kalau nggak pernah konsultasi, Bapak dan Ibu, pasti dia akan ketemu banyak masalah. Ya, makanya provide consultation when problems arise. Ya, jadi sebelum Anda ketemu dengan masalah, selalu berkonsultasi dengan leader Anda. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ini step ketujuh. Step nah ini alasan yang lain. No one would register as members. Ya, there hardly any sales. Nggak ada yang beli lah dan sebagainya. Ini semua masalah-masalah yang biasa new member akan tanya ya di awal mereka menjalankan Atomi. Oke? Nah ini tidak mau ikut sistem lah dan sebagainya ya. Nanti kalau Anda membutuhkan slide ini, saya bisa kasih. Ini ada di channel Atomi. Nah, step ke-8, duplication. Duplikasi. Artinya nyontek, jiplak ya. Do exactly like successful people did when they first started. Jadi apa yang leader Anda lakukan di awal mereka mulai, lakukan persis dengan apa yang mereka lakukan. Saya tidak pernah menutup-nutupi cara saya mengerjakan bisnis ini. Saya selalu sharing, saya selalu cerita. Yang saya lakukan adalah 5 orang satu hari. Saya tidak menyuruh Anda seperti saya, tapi kalau Anda mau cepat, Anda lakukan seperti saya. Itu saja, pilihannya ada di tangan Anda. Tapi kalau Anda bisanya cuma 1, it's okay. Bisanya cuma 2, it's okay. Anda sudah tahu outcome-nya, hasilnya, pasti tidak secepat saya. Karena Anda melakukan lebih sedikit. Tapi kalau Anda mau lebih cepat, ya bikin 10. Saya 5, Anda 10. Pasti Anda 2 kali lebih cepat dari saya. Ya kan itu adalah matter of numbers ya, number game ya, permainan angka. Jadi Bapak dan Ibu, do exactly like successful people did. Lakukan persis seperti apa yang orang-orang sudah sukses lakukan. Saya itu banyak bertanya dengan leader-leader yang sudah sukses di Atomi. Saya sangat beruntung bisa berkenalan dengan banyak leader yang hebat-hebat di Atomi, yang income-nya jauh di atas saya, peringkatnya jauh di atas saya. Dan saya bertanya kebiasaan-kebiasaan apa yang mereka lakukan. Saya juga masih belajar Bapak dan Ibu dari mereka. Ya, jadi jangan kita mau pakai cara kita sendiri sebelum kita melakukan apa yang orang sukses sudah lakukan di Atomi. Nggak perlu buang waktu untuk ciptakan cara sendiri Bapak dan Ibu. Ya, jiplak saja. Ya, leader Anda di sini sudah banyak yang memberikan contoh, tinggal Anda
fotokopi. Ya, jiplak aja, udah sama persis. Anda pasti akan sukses. Setelah Anda berhasil menjiplak dari orang yang sukses, tugas Anda selanjutnya jiplak ke dalam tim Anda. Duplikasikan diri Anda ke member-member Anda, leader-leader Anda di bawah Anda. Anda duplikasikan diri Anda. Ingat, keberhasilan di bisnis MLM adalah di kekuatan kita menduplikasi. Semakin Anda kuat duplikasi diri Anda, semakin cepat Anda sukses. Ya, duplikasi ini bicara dua arah. Duplikasi Anda dari upline leader Anda ke Anda, dan duplikasi diri Anda ke bawah tim Anda. Jadi kecepatan dan kemampuan Anda menduplikasi ya dan mereplikasi diri Anda, inilah yang menentukan seberapa sukses Anda di bisnis ini. Ya, jadi if you don't see yourself as a good example to your partners, you must change the original version of yourself. Jadi kalau Anda tidak melihat diri Anda sebagai contoh yang baik buat para partner-partner Anda, ya, Anda harus berubah, Bapak dan Ibu. Ya, mungkin sudah saatnya Anda belajar dari upline leader Anda. Oke? Nah, ini adalah step ke-8, yaitu kekuatan yang namanya duplikasi. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, hari ini kita sudah membahas 8 step to success. 8 langkah untuk kita sukses di Atomy. Kembali ke step ke-1 dan ke-2, ya, Anda tentukan impian Anda, ya, Anda buat komitmen. Baru 6 step selanjutnya Anda pasti mau lakukan. Kalau 2 step di awal Anda tidak mau buat dulu, pasti 6 step ke belakang Anda nggak akan lakukan. Kenapa? Karena Anda nggak punya tujuan yang jelas. Jadi Bapak dan Ibu ya, pesan saya pada malam hari ini, yuk kita sama-sama lakukan 8 step to success ini. Nggak usah kreatif bikin cara sendiri. Pakai cara yang sudah Atomy sediakan di dalam support sistemnya ini, ya, untuk kita bisa sama-sama sukses di bisnis ini. Ya, oke, saya rasa itu saja yang mau saya sampaikan di meeting pada malam hari ini, 8 step to success. Saya akan tutup dan mungkin apabila ada teman-teman yang mau bertanya, saya sediakan waktu untuk menjawab. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam.